Bayangin ada satu orang, jago catur luar biasa, dianggap legenda, ditakuti lawan-lawannya. Tapi justru dia bilang begini, kalau terlalu jago main catur, hidupmu bisa terbuang sia-sia. Kalimat ini datang dari orang yang akhirnya meninggalkan permainannya. Bukan karena kalah, tapi karena ngerasa hidupnya mulai habis di situ. Paul Morphy lahir tahun 1837 di New Orleans, di keluarga terhormat dan sangat cerdas. Ia tidak pernah diajari catur, tidak dilatih secara khusus, tidak disiapkan jadi juara. Morphy kecil hanya mengamati. Ia duduk diam, melihat orang dewasa bermain, tanpa bertanya, tanpa mencatat. Tapi ketika ia akhirnya duduk di depan papan catur, langkahnya tidak ragu. Ia tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya. Di usia 12 tahun, Paul Morphy sudah mengalahkan pemain-pemain terbaik di sekitarnya. Dan yang paling aneh, ia tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Bagi Morphy, catur bukan panggung, bukan ambisi. Catur hanya terasa masuk akal. Morphy tumbuh cepat, terlalu cepat. Saat anak seusianya masih mencari jati diri, dunia sudah menaruh ekspektasi di pundaknya. Pelan-pelan, hidup Paul Morphy mulai menyempit. Bukan karena ia mau, tapi karena dunia hanya melihat satu hal darinya. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai pemain catur. Dan ketika bakat seperti ini tidak menemukan batas, dunia hanya akan meminta satu hal: menang, lagi, dan lagi. Paul Morphy tumbuh, dan dunia mulai memperhatikannya. Bukan karena ia mencari sorotan, tapi karena tidak ada lagi yang bisa mengabaikannya. Di Amerika, ia mengalahkan siapapun yang duduk di depannya. Bukan dengan trik murahan, tapi dengan langkah yang selalu tepat. Lalu datang satu titik yang tidak bisa dihindari. Jika Morphy benar-benar sehebat itu, maka dunia harus membuktikannya. Ia pun berangkat ke Eropa. Di sanalah para master besar tinggal. Di sanalah reputasi diuji. Dan di sanalah legenda biasanya runtuh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Satu persatu lawan-lawan terbaik Eropa tumbang. Bukan hanya kalah, tapi dikalahkan dengan cara yang menyakitkan. Morphy selalu datang lebih cepat. Perwiranya hidup satu langkah lebih awal. Dan serangannya tiba sebelum lawan sempat siap. Setiap langkah Morphy punya tujuan. Tidak ada yang sia-sia. Dan setiap kesalahan kecil langsung dihukum. Bagi penonton, ini terlihat seperti pertunjukan kejeniusan. Tapi bagi Morphy, ini hanya logika. Ia tidak merayakan kemenangan. Ia hanya menyelesaikan sesuatu yang menurutnya belum rapi. Pelan-pelan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Morphy tidak terlihat bahagia. Ia menang terlalu mudah. Tidak ada tekanan, tidak ada tantangan. Dan tanpa disadari, puncak yang ia capai justru terasa kosong. Saat semua orang ingin menjadi sepertinya, ia justru ingin pergi. Karena ketika semua pertandingan berakhir dengan kemenangan, tidak ada lagi yang bisa dipelajari. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, catur berhenti menjadi dunia, dan mulai terasa seperti penjara yang halus. Paul Morphy pulang sebagai legenda, bukan sebagai penantang, tapi sebagai orang yang sudah menyelesaikan segalanya. Dunia memanggil namanya. Surat kabar menuliskannya, dan orang-orang ingin melihatnya bermain sekali lagi. Namun Morphy tidak kembali ke papan catur. Bukan karena ia takut kalah, dan bukan karena kemampuannya hilang. Ia berhenti karena tidak ada lagi yang bisa dikejar. Bagi Morphy, catur sudah selesai. Tapi cerita hidupnya masih panjang.
Ia mencoba masuk ke dunia lain. Ia ingin menjadi pengacara. Ia ingin hidup normal. Dan ia ingin dikenal di luar papan catur. Namun dunia tidak membiarkannya. Setiap kali orang melihat Paul Morphy, yang mereka lihat bukan manusia, melainkan pemain catur. Pelan-pelan, identitasnya runtuh. Ia tidak tahu siapa dirinya di luar papan 64 kotak itu. Dan di titik inilah sebuah kalimat lahir. Kalimat yang pendek, dingin, dan jujur. The ability to play chess is the sign of a gentleman. The ability to play chess well is the sign of a wasted life. Ini bukan hinaan. Ini pengakuan. Pengakuan dari seseorang yang telah memberikan segalanya pada satu permainan dan tidak tahu apa yang tersisa setelahnya. Paul Morphy tidak kehilangan catur. Ia kehilangan papan baru untuk hidupnya. Paul Morphy bukan orang malas dan bukan seseorang yang menyia-nyiakan hidupnya. Ia justru terlalu cepat paham. Ketika satu dunia sudah ditaklukkan, ia tidak diberi dunia berikutnya. Dan disitulah kehampaan mulai muncul. Quote itu bukan tentang catur. Itu tentang manusia yang hidupnya menyempit di satu peran. Tentang orang yang terlalu lama dipuji karena satu kemampuan, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi manusia yang benar-benar hidup. Banyak dari kita tidak hidup di papan catur, namun kita hidup di pola yang sama. Kita mengejar satu keahlian, satu label, dan satu pengakuan. Lalu tanpa sadar, seluruh hidup kita dipusatkan di sana. Dan ketika akhirnya kita mendapatkannya, muncul satu pertanyaan. Lalu setelah ini, aku harus kemana? Paul Morphy bukan mengutuk kehebatan. Ia mengingatkan tentang harga dari fokus yang terlalu sempit. Bahwa hidup bukan tentang menang sekali, melainkan tentang punya papan baru untuk melangkah. Karena keahlian yang tidak diberi makna lanjutan, pelan-pelan akan terasa seperti penjara. Pada akhirnya, catur mengajarkan bahwa hidup adalah soal pilihan langkah. Bukan tentang seberapa cepat kita mengalahkan orang lain, tapi seberapa sadar kita menggerakkan diri sendiri. Paul Morphy mengingatkan bahwa kejeniusan tanpa ruang bernafas bisa berubah jadi beban. Bahwa menang terlalu dini kadang membuat kita kehilangan arah selanjutnya. Ia tidak kalah di papan catur. Ia kalah di pertanyaan yang jarang kita siapkan jawabannya. Karena hidup bukan turnamen satu babak. Ia panjang, ia berubah, dan ia menuntut lebih dari satu peran. Jika suatu hari apa yang kita kuasai hari ini tak lagi memberi makna, mungkin itu bukan kegagalan. Mungkin itu tanda bahwa sudah waktunya melangkah ke papan berikutnya.